إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang kami muliakan, mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan limpahan rahmat, barakah serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih menanamkan rasa cinta dalam hati kita terhadap nilai-nilai keimanan. Hadirnya kita di tempat ini menunjukkan kita masih mempunyai kepedulian terhadap agama kita. Dan ini satu bentuk kesungguhan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada kesempatan siang hari ini termasuk Jumat-Jumat yang sebelumnya bahkan nanti yang akan datang, Allah berkenan menetapkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang membawa keimanan dan keislaman saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang kami muliakan, kita yang duduk di tempat ini khususnya dan semua orang Islam, kaum muslimin di masjid-masjid yang lain di berbagai penjuru muka bumi ini, sesungguhnya Allah beri satu keistimewaan. Allah tinggikan derajat kita di atas umat-umat beragama yang lain. Pertama, karena kebenaran agama yang kita anut, agama yang kita yakini, agama yang kita perjuangkan, yakni agama Islam sebagai satu-satunya agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa agama kebenaran untuk dimenangkannya di atas agama-agama yang lain, meski orang-orang musyrik mereka tidak menyetujuinya. Di samping itu, agama yang kita anut ini memberikan satu syariat yang sangat luar biasa, yang berbeda dengan yang diamalkan oleh umat-umat yang sebelumnya. Yakni kita tidak hanya mementingkan kepentingan ibadah kita sendiri masing-masing, tapi juga kita punya kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang Allah tetapkan untuk seluruh manusia. Kalian mau mengajak mereka mengerjakan perkara-perkara yang ma'ruf
dan mencegah mereka dari mengerjakan perkara-perkara yang mungkar. Itu menunjukkan jati diri keimanan kita isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim sebagus apapun ibadahnya, termasuk ibadah Allah, bagus salatnya, bagus puasanya, bagus sedekahnya, bagus semuanya, tetapi dia tidak punya kepedulian terhadap ajakan atau anjur atau syariat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, maka Allah tidak serta-merta menetapkan kebaikan agama baginya. Maka selain kita memperbagus amal ibadah kita secara individu, kita sesungguhnya punya kewajiban yang tidak kalah penting dan tidak kalah besar nilainya, yakni peduli terhadap orang-orang di sekitar kita, baik itu keluarga kita, tetangga masyarakat di sekitar kita, dan lebih luas lagi terhadap sesama umat Islam. Maka dalam konteks seorang muslim, kita diwajibkan untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Seorang muslim sehebat apapun amal ibadahnya, tapi dia diam saja ketika melihat kemungkaran terjadi di sekitarnya, maka Nabi mengibaratkan orang tersebut sebagai setan yang bisu. Kenapa? Karena jiwa seorang muslim, jiwa seorang mukmin tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah setuju, dan tidak akan pernah suka ada kemungkaran terjadi di sekitarnya, di rumah tangganya, di masyarakat tempat tinggalnya. Sehingga kata Rasulullah, man arada minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Ketika kamu melihat satu kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangan-tangan kalian. Fa in lam yastati fa bilisani. Dan jika kalian tidak mampu melakukannya, maka rubahlah kemungkaran itu dengan lisan-lisan kalian. Peringatkan mereka, nasihati mereka. Fa in lam yastati fa bil qalbi. Dan jika itu pun kalian tidak mampu, maka minimal tolaklah kemungkaran itu dalam hati kalian. Wa dzalika raf'ul iman, kata Rasulullah. Tetapi yang demikian adalah tanda-tanda iman yang paling lemah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemungkaran bisa berbentuk kekufuran, kemungkaran bisa berbentuk kemusyrikan, kemungkaran bisa berbentuk kefasikan. Ada satu kaidah, kemungkaran itu semua perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di momentum bulan September kemarin ada satu fenomena menarik, di mana ketika berbagai ormas Islam, termasuk diantaranya pemimpin wilayah Muhammadiyah Yogyakarta, pemimpin wilayah Nahdlatul Ulama Yogyakarta, termasuk Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta, yang menyerukan tentang pelarangan minuman keras. Kenapa? Karena ditemukan di Yogyakarta peredaran minuman keras sangat luar biasa. Dari pengurus wilayah Muhammadiyah Yogyakarta saja, hasil survei mendapatkan ditemukan kisaran 80 toko yang menjual minuman keras, dan 70%-nya ada di daerah Sleman, tempat masjid kita berada ini. Ini maknanya satu PR bagi kita umat Islam, khususnya yang tempat tinggal di wilayah Sleman. Mari kita cermati tempat tinggal kita, lingkungan kita, apakah ada peredaran minuman keras. Karena yang ramai di tahun-tahun ini penjualan minuman keras itu tidak hanya lewat toko-toko, yang paling ramai justru via online. Maka yang demikian,
Dari hasil pertemuan beberapa ormas Islam, kemudian pihak aparat termasuk Polres Sleman, Polres Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan juga Polres Kota Yogyakarta melakukan operasi yang ternyata hasilnya di masing-masing polres bisa menyita dan memunaskan ribuan botol minuman keras dalam satu kali operasi. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kita tahu minuman keras. Ketika Anas bin Malik beliau mengabarkan sungguhnya Rasulullah SAW melaknat 10 golongan yang berhubungan dengan minuman keras. Di antaranya yang membuat minuman keras, yang memesan minuman keras, yang menjual minuman keras, yang mengantar menyebarluaskan minuman keras, yang menuangkan minuman keras, yang meminum minuman keras, bahkan para penjual termasuk yang menikmati hasil keuntungan dari penjualan minuman keras, semuanya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Itu artinya Allah pun melaknatnya. Dengan demikian maka tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang masih bersinggungan dengan haramnya minuman keras. Ketika Allah sudah memberikan satu syariat, satu pemberitahuan aturan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal azlamu waslamu, sesungguhnya minuman keras tersebut, perjudian, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib, itu merupakan satu perbuatan yang sangat buruk. Maka perintah Allah, fajtanibuhu la'allakum turhamun, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapatkan keberuntungan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersinggungan dengan minuman keras, artinya dia dilaknat oleh Rasulullah dan tidak mendapat jaminan syafaat Rasulullah SAW. Sehingga dalam satu hadis yang dikabarkan oleh Abdullah bin Amr, Rasulullah menegaskan salah satu layatul jannata abada. Ada 3 golongan manusia termasuk dari kalangan umatku yang tidak akan masuk surga selamanya. Ini artinya selamanya dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi warga neraka sampai nanti. 3 golongan tersebut Rasulullah menjelaskan, ad-dayus wa rajulun minan nisa wa mudminul khamr. Orang yang tidak akan pernah masuk surga selamanya. 1, suami yang tidak punya kepedulian terhadap agama istrinya. 2, warajulun minan nisa, perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki. 3, wamudminul khamr, orang yang gemar minuman keras. Sudah bukan rahasia lagi, kita sering mendengar berita korban-korban minuman keras, korban-korban minuman oplosan hingga berujung tewas. Maka orang tersebut termasuk di antara 1-3 golongan yang Rasulullah jamin tidak akan pernah masuk surga selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka mari perbaiki agama kita, tidak hanya khusus dalam hal ibadah Allah kita, tapi juga kepedulian kita terhadap nilai-nilai keburukan di sekitar kita. Dalam lingkup keluarga, Allah sudah memberikan sebuah perintah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian, jaga anak-anak istri kalian dari semua perkara yang akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga kita jaga, kita lindungi, kita bentengi
masyarakat di kampung tempat kita tinggal dari berbagai macam keburukan dan kemungkaran. Itu satu kewajiban kita. Ketika umat Islam sudah tidak mampu lagi memerangi kemungkaran dengan tangan mereka, dengan lisan mereka, maka tugas di atasnya menjadi bagian dari para alim. Tugas berikutnya di atasnya para penguasa yang memiliki kekuasaan. Sehingga Rasulullah menjelaskan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin yang nanti akan dimintai tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Jika satu umat Islam saja mendiamkan kemungkaran, Nabi katakan ibarat setan yang bisu. Bagaimana dengan seorang pejabat, penguasa yang memiliki otoritas, membiarkan kemungkaran di daerah kekuasaannya, maka dia akan memperoleh dosa jariyah, dosa warganya yang melakukan kemungkaran tersebut di sepengetahuannya. Maka mari bersama-sama kita mohon kepada Allah agar ditetapkan iman kita sebagai iman yang kuat, yang tidak hanya semangat melaksanakan ibadah sholat, puasa, sedekah dan sebagainya, tapi juga bekerja sama, bersinergi menjaga rumah tangga kita, masyarakat tempat kita tinggal dari kerusakan akibat kemungkaran, termasuk diantaranya peredaran minuman keras. Jangan diam, mari kita respon, mari kita bersinergi, mari kita berkomunikasi dengan berbagai pihak agar kemungkaran itu bisa kita jauhkan dari tempat kita tinggal. Itulah keutamaan kita umat Islam, umat yang diistimewakan oleh Allah di atas umat-umat yang lain. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita mengamalkan perintahnya. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi ar-rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. فيا أيها الحاضرون أوصيكم بتقوى الله في السر والعلان فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اهدنا علينا في شقرة الموت ونجة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما
كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.